Halo teman-teman, sekarang saatnya kita bahas mengenai yang lagi rame ya, yang lagi viral mengenai amplop kondangan akan dikenai pajak. Banyak orang marah, banyak orang nggak senang, banyak orang nggak setuju. DJP membantah, tetapi sama sekali tidak ada edukasi. Yang benar tuh bagaimana? Berdasarkan hukum tuh bagaimana? Ini DJP nih kebiasaan menanggapi kalau sudah viral, tetapi lagi-lagi tidak ada edukasinya. Mari kita lihat bagaimana sejak awalnya ya, gue share ke teman-teman semua eh, supaya kita kembali merefresh apa yang sebenarnya terjadi, teman-teman ya. Semua ini dimulai dari Instagram atau TikTok deh ya, dari iNews mengenai anggota DPR yang lagi rame nih ya. Kita langsung dengar sekilas, teman-teman ya. Semua sekarang dipajakin. Bahkan kami dengar bahwa dalam waktu dekat orang yang mendapatkan amplop di kondangan di hajatan juga akan dimintain pajak oleh pemerintah. Ini tragis. Nah, padahal pengalihan dividen dan antara dampaknya sangat jelas. Negara hari ini kehilangan pemasukannya. Nah, Kementerian Keuangan hari ini harus memutar otak untuk bagaimana menambal defisit. Yang kemudian maka lahirlah kebijakan-kebijakan yang membuat rakyat kita hari ini keringat dingin. Bagaimana Pak Rosan melihat bahwa rakyat kita hari ini mereka jualan online di Shopee, di TikTok, di Tokopedia dipajaki, Pak. Bagaimana mereka para influencer kita, para pekerja-pekerja digital kita, semua sekarang dipajakin. Bahkan kami dengar bahwa dalam waktu dekat orang yang mendapatkan amplop di kondangan di hajatan juga akan dimintain pajak oleh pemerintah. Ini tragis. Nah, sehingga ini membuat rakyat kami hari ini cukup menjerit, yang kemudian UMKM kita juga bingung, anak-anak muda kita di daerah-daerah hari ini yang jualan toko-toko online mulai berhitung ulang, Mbak. Nah, maka ini adalah bagian dari dampaknya sumber utama penerimaan negara yang hilang karena dividen hari ini diberikan kepada Danantara. Nah, maka pertanyaannya, kalau memang dividen BUMN diserahkan ke Danantara, maka pertanyaan saya adalah, apa jaminan bahwa Danantara bisa mengelola uang ini lebih baik daripada dikelola Kementerian Keuangan, Pak? Daripada dikelola negara, begitu. Wow, keras sekali ya, keras sekali. eh Mari kita nonton ini. eh Tanggapan warga masyarakat, teman-teman ya. Komentar-komentar orang ya. Bapak Arifsan ya. Bumi gonjang-ganjing, pemerintah kayak anjing ya. Ini ada 131 replies. Luar biasa, banyak sekali orang reply ya. Wih, wih. Quotes of the day. Mohon bersabar, ini ujian. Thank you. Wow, 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 wow. Oke. Ada Ibu siapa ini? Dalias. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. Tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya. Dalil lain yang bisa dicantumkan adalah sesungguhnya pelaku atau pemungut pajak diazab di neraka. Waduh. PT Indonesia Gudang Curut Tbk. Oke, kenapa nggak kepikiran potong gaji pejabat tinggi? Jangan harap lah ya, omong kosong. Tragis dan tragedi bagi rakyat. Lama-lama orang tidur nyenyak juga dipajak. Oke. Amplop hajatan dipajak. Amplop sogokan juga nggak nih, Pak? Ups. Amplop sogokan kan nggak ketahuan, yang nggak lah ya. Oke, ini yang lain teman-teman ya. Ini yang lain dari liputan6.com ya. Langsung ini cuma 1 menit ya. Kita lihat. Lagi rame nih kabar soal negara yang katanya akan mengenakan pajak buat amplop kondangan. Sebetulnya isu ini terlempar di saat Komisi 6 DPR RI menggelar rapat. Saat itu isu ini disampaikan oleh Mufti Anam, merupakan salah satu anggota Komisi 6 DPR RI yang pada saat itu ia bilang bahwa ia mendengar dalam waktu dekat akan ada kebijakan baru, yaitu amplop kondangan bakal dikenai pajak. Nggak pakai lama nih, pihak DJP Kemenq dalam hal ini adalah Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenq, Rosmauli, langsung angkat bicara. Rosmauli bilang, kami perlu meluruskan bahwa tidak ada kebijakan baru dari Direktorat Jenderal Pajak maupun pemerintah yang secara khusus akan memungut pajak dari amplop hajatan atau kondangan, baik yang diterima secara langsung maupun melalui transfer digital. Nah, tapi Oke, itu tadi Bu Rosmauli ya. Bu Rosmauli adalah pengganti dari Dwi Astuti yang sebelumnya banyak errornya. Sekarang Ibu Rosmauli menurut gua sih juga error ya, juga blunder ya. Ini dia ngomong begini, dasar hukumnya apa? Sama sekali tidak ada dasar hukum ya.
Dia bilang tidak ada secara khusus memungut pajak dari amplop hajatan baik yang diterima langsung atau transfer. Lah buktinya banyak orang yang dipermasalahkan rekening uang masuk di mutasi bank ya, banyak sekali ya. Apakah kalau itu dibilang dari kondangan kemudian bebas pajak? Rasa-rasanya tidak juga ya. Yang diterima secara langsung maupun melalui transfer digital. Nah, tapi kalau kita lihat undang-undang ya, memang Nah ini dalam undang-undang nih. ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPH, setiap tambahan kemampuan ekonomi seseorang ini bisa menjadi objek pajak, termasuk hadiah dan pemberian uang. Tapi penerapannya ini tidak serta-merta berlaku untuk semua kondisi. Lebih lanjut, Rosmauli juga bilang nih, bahwa jika pemberian tersebut bersifat pribadi, tidak rutin, dan tidak terkait hubungan pekerjaan atau kegiatan usaha, maka tidak dikenakan pajak dan tidak menjadi prioritas pengawasan. Nah ini juga sama nih, blunder lagi nih si Bu Rosmoli nih. Dasar hukumnya apa Bu ngomong begini Bu? Dasar hukumnya apa? Sekarang kalau koruptor mau kasih kepada koruptor, siapa namanya? Pemberi korupsi mau kasih kepada penerima korupsi. Dia bilang ini uang pribadi. Nggak kena pajak dong kalau pakai statementnya Ibu. Hati-hati Bu Rosmoli ngomong ya. Ini nggak pakai hukum ini ngomong ini. Mendingan tadi ya, tadi Bapak si wartawan tadi malah benar ya, dia bilang bahwa setiap tambahan ekonomi adalah dikenakan PPh. Itu sudah tepat ya, itu sudah betul ya. Jadi Boros Moli ini lain kali masih ngomong kayak hukum. Kalau Ibu ngomong begini, nanti orang bisa bisa mengakali loh. Kalau gitu berdasarkan argumennya Ibu Rosmauli, gua kasih uang suap 10 miliar nggak apa-apa. Kan ini pribadi, bersifat pribadi, tidak rutin, cuman sekali setahun aja dan tidak terkait hubungan pekerjaan atau usaha. Selesai. Nggak bisa begitu Bu Rosmauli ya. Jadi hati-hati Bu Rosmauli nih. Direktur penyuluhan loh. Jangan blunder kayak si Dwi Astuti ya. Hati-hati nih Bu Rosmauli ngomong nih. DJP. Jadi pihak Kemenku sudah membantah ya tudingan atau isu terkait dengan akan ada pengenaan pajak terhadap amplop kondangan. Bernafas lega. Ya iyalah, masa pemerintah nggak ikut urunan, nggak kasih uang untuk mengadakan pernikahan, mau majakin, yang bener aja. Oke. Next. Ini yang berikutnya teman-teman ya. Ini tadi kan itu dari Bu Rosmauli cuman kutipan. Kalau kali ini tuh betul-betul Bu Rosmauli membuat konferensi pers ya. Kita langsung dengarkan. Pajak. Saya ingin meluruskan informasi yang belakangan ini ramai dibicarakan, yaitu soal pajak atas amplop kondangan atau hajatan. Perlu kami tegaskan bahwa tidak ada kebijakan baru dari Direktorat Jenderal Pajak yang secara khusus memungut pajak dari amplop hajatan, baik yang diberikan secara langsung maupun secara digital. Yang berlaku adalah ketentuan umum perpajakan, di mana hadiah atau pemberian uang memang termasuk objek pajak jika memenuhi syarat tertentu, seperti jumlahnya signifikan dan terkait kegiatan usaha atau pekerjaan. Namun, bila pemberian tersebut bersifat pribadi, tidak rutin dan jumlahnya wajar, seperti lazimnya dalam acara pernikahan, maka umumnya tidak dikenakan pajak dan bukan fokus pengawasan Direktorat Jenderal Pajak. Sistem pajak kita menganut prinsip self-assessment. Artinya, wajib pajak melaporkan penghasilannya secara benar melalui SPT tahunan. Direktorat Jenderal Pajak tidak pernah dan tidak akan menempatkan petugas pajak di hajatan untuk memungut pajak. Kami mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tidak salah paham. Jika ada informasi yang meragukan, silakan hubungi Kring Pajak di 1.500-200 atau akses kanal resmi Direktorat Jenderal Pajak. Pajak bukan untuk memberatkan, tapi untuk membangun bersama sebagai wujud gotong royong bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amplop nih. Coba teman-teman ngerti nggak teman-teman? Lu yang nonton tadi video itu ngerti nggak? Gue sih kurang-kurang paham ya. Ini ambigu juga ya si Bu Rosmauli ya. Coba kita ulang teman-teman ya. Kita akan ulang dan akan gue komentari satu persatu kalimatnya ya. Ini nggak salah nggak nih ngomong ini dia? Coba. Saya ingin meluruskan informasi yang belakangan ini ramai dibicarakan. Bukan Rismauli ya, tetapi Rosmauli ya. Ini Sindonius salah kutip ini. Salah namanya salah. Rosmauli bukan Rismauli ya.
Dia Direktur P2 Humas pengganti dari Dwi Astuti. yaitu soal pajak atas amplop kondangan atau hajatan. Perlu kami tegaskan bahwa tidak ada kebijakan baru dari Direktorat Jenderal Pajak yang secara khusus memungut pajak dari amplop hajatan. Ini betul ya, ini betul. Jadi tidak ada aturan khusus PMK baru atau Per baru yang khusus untuk menangkap penerimaan uang dari hajatan. Kenapa? Karena itu uang kecil, bro. Uang kecil, bos ya. Uang kecil. Seberapa sih uang kondangan yang mau dipajakin? Enggak lah, uang kecil ya. DJP ini mau nangkap ikan-ikan gede ya. Ini mah ikan kecil. Dan nanti malah menimbulkan keresahan di masyarakat. Jadi malah tidak efektif. Jadi sudah tepat nih kata Ibu Rosmali yang pertama ya. Bahwa tidak ada aturan khusus mengenai amplop hajatan. Ini betul. Baik yang diberikan secara langsung maupun secara digital. Nah, ini mohon maaf nih. Dia bilang baik yang diberikan secara langsung maupun secara digital. Mohon maaf nih Bu Rosmali ya, petugas pajak Anda di lapangan ketika terima mutasi bank dari masyarakat tidak ada ampun Bu, tidak ada ampun. Semua uang masuk, mau dari kondangan, mau dari bukan kondangan, semuanya dianggap penghasilan Bu. Tidak ada ampun Bu. Tolong Bu diperbaiki Bu ya petugas pajak Anda di lapangan tuh. Yang berlaku adalah ketentuan umum perpajakan, di mana hadiah atau pemberian uang memang termasuk objek pajak. Nah, ini betul nih. Jadi eh, bukan KUP ya, tapi PPH ya, seharusnya ya, Undang-Undang PPH ya, bahwa semua tambahan ekonomi adalah dianggap objek pajak, termasuk dari hadiah ya, termasuk dari hadiah ataupun pemberian uang. Itu objek pajak. Itu sudah clear ya, harus jelas dulu nih ya. Oke, lanjut. Jika memenuhi syarat tertentu. Nah, ini nih. Jadi dia bilang penghasilan hadiah atau pemberian uang itu adalah objek pajak jika memenuhi syarat tertentu. Mohon maaf nih Bu Rosmoli ya, di lapangan nggak seperti itu Bu. Di lapangan oleh oknum-oknum pajak yang terjadi adalah sebaliknya. Orang pajak akan bilang semuanya kena pajak kecuali WP bisa membuktikan syarat-syarat yang terpenuhi untuk tidak kena pajak. Begitu Bu. Jadi jangan dibolak-balik nih Bu Rosmoli ya. Edukasinya salah nih Ibu nih. Ya, jadi teman-teman paham ya. Si Bu Rosmoli mengatakan penghasilan itu ada syaratnya. Seperti yang sering gue bilang juga, tetapi orang pajak di lapangan terbalik. Orang pajak di lapangan mengatakan semuanya adalah penghasilan, kecuali WP bisa membuktikan itu syarat-syarat untuk tidak kena penghasilan terpenuhi. Beda ya teman-teman ya persepsinya ya. Seperti jumlahnya signifikan dan terkait kegiatan usaha atau pekerjaan. Nah ini lagi-lagi blunder nih. Jumlahnya signifikan nih seperti apa Bu Rosmoli? Sekarang kalau gue menikah, gue dapat angpau 100 juta. Itu signifikan nggak? Bagaimana ukuran signifikannya? Sekarang kalau Sultan dari Surabaya gitu ya menikah, dapat uang angpau 10 miliar. Apakah itu signifikan atau tidak? Bagaimana Bu ukurannya Bu? Lagi-lagi blunder, lagi-lagi hukum tidak jelas, lagi-lagi tidak ada kepastian hukum, lagi-lagi pendapat si ibu ini tidak berdasarkan hukum. Mana ada hukum bilang jumlah signifikan atau tidak signifikan, Bu? Dan bagaimana ukurannya signifikan? Kemudian terkait usaha atau pekerjaan. Nah, ini terkait usaha atau pekerjaan. Sekarang gini, orang menikah itu pasti ngundang supplier, iya, ngundang customer, iya, ngundang orang tua, iya, ngundang teman, iya, ngundang ngundang karyawan, iya, ngundang bos, iya. Nah, mereka termasuk nggak berkaitan usaha atau pekerjaan? Coba Ibu jawab. Orang menikah kan pasti ngundang semua, termasuk supplier dan customer. Apakah ketika supplier customer ini kasih uang di kondangan, termasuk kegiatan usaha atau bukan? Sulit ya dijawab ya. Gray area. Lagi-lagi si ibu ini. Namun, bila pemberian tersebut bersifat pribadi, tidak rutin dan jumlahnya wajar. Nah, ini kacau lagi nih. Jadi, satu blunder akan ditutupi dengan blunder yang lain. Jadi begini, Ibu bilang bersifat pribadi tidak kena pajak. Nah, bagaimana korupsi itu bersifat pribadi, Ibu? Sekarang kalau kalau orang kasih duit kepada orang lain, sebenarnya ini adalah untuk kegiatan usaha contohnya. Tapi gara-gara Ibu Rosmali bilang ini pribadi bisa bebas pajak, dia tinggal nyatakan ini untuk pribadi. Beres, Bu. Bebas pajak, Bu. Gimana, Bu? Nah, ambigu nih kalimatnya Ibu nih.
Kemudian dia bilang tidak rutin. Ya memang tidak rutin, yang namanya kasih uang korupsi ya setahun 1 kali gitu ya, atau 2 tahun sekali. Bisa nggak itu bebas dari pajak, Bu? Oke, atau kondangan. Kondangan kan se seumur hidup paling 1 kali gitu ya. Tetapi sekali dia kondangan dapat uang 100 miliar. Pribadi, tidak rutin. Bisa bebas pajak nggak, Bu? Nah, yang terakhir, dia batasin lagi nih. Jumlahnya wajar. Dia bilang, pertanyaan gue jumlah wajar tuh bagaimana? Jumlah wajar tuh bagaimana ukurannya? Standarnya bagaimana? Ada ISO-nya nggak? Berdasarkan apa lu bilang itu wajar atau tidak wajar? Lagi-lagi berdasarkan asumsi dari oknum petugas pajak. Terjadilah pemerasan di situ, Bu. Masa nggak ngerti Bu Rosmali ya? Petugas pajak sudah lama ini ya. Seperti lazimnya dalam acara pernikahan, Nah, sekarang lazimnya dalam acara pernikahan itu seperti apa? Lazim itu seperti apa? Lazimnya gue dengan lazimnya si Sultan dari Gunung Bromo itu beda, Bu. Beda, Bu. Bagaimana lazimnya dalam pernikahan? Ukuran lazim itu apa? Di undang-undang apa yang mengatakan lazim nggak lazim? Blunder lagi si Bu Rosmoli ini. Pakai hukum, Bu. Ngomong, Bu. Jangan pakai begini-ginian. Jangan pakai pendapat ya. Gunakanlah hukum, Bu. maka umumnya tidak dikenakan pajak dan bukan fokus pengawasan Direktorat Jenderal Pajak. Sistem pajak kita menganut prinsip self-assessment. Artinya, wajib pajak melaporkan penghasilannya secara benar melalui SPT tahunan. Direktorat Jenderal Pajak tidak pernah dan tidak akan menempatkan petugas pajak di hajatan untuk memungut pajak. Nggak perlu. Jadi ini nggak perlu ya, tidak perlu. Tinggal sedot mutasi rekeningnya beres, Bu. Ya, semua orang juga paham ya. Ngapain petugas pajak nongkrong di hajatan? Nggak mungkin ya, digebukin dia nanti ya. Tapi kan tinggal ngambil dari rekening bank. Tinggal tarik mutasi banknya selesai, dapat semua datanya, Bu. Di lapangan, Bu. Petugas pajak pakai kacamata kuda. Pokoknya uang masuk di rekening adalah omset, adalah penghasilan, kena PPh orang pribadi progresif, Bu. Ini di negeri Konoha, Bu ya. Sehingga wajib pajaknya yang harus membuktikan ini bukan omset, ini bukan penghasilan. Mati, Bu. Kalau kejadiannya 3 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, gimana caranya, Bu? Itu, Bu, yang terjadi di lapangan. Pasti Bu Rosmali tahu lah ya, nggak mungkin nggak tahu lah ya. Kami mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tidak salah paham. Jika ada informasi yang meragukan, silahkan hubungi Kring Pajak. Udahlah, omong kosong lah kering pajak ya, teman-teman ya. Pengaduan kering pajak itu omong kosong semua ya, karena tidak akan dibalas, tidak akan diproses. Jangan berharap lah ya. Di negeri Konoha itu tidak ada yang namanya pengaduan diproses ya. Oke, jadi gue cuman kasih singkat aja teman-teman ya. Menurut pendapat pribadi gue bahwa kita ini harus membantah pakai hukum ya. Jadi Bu Rosmoli sebagai juru bicara pajak eh, harus memberikan edukasi yang benar. Kalau perlu sampaikan pasal demi pasal, Bu. Begitu caranya ngomong ya, pakai hukum, pasal demi pasal. Jadi apa aja sih yang tidak kena pajak itu yang mesti diedukasi, Bu, kepada warga masyarakat. Ya, jadi orang mesti paham apa yang bukan objek pajak. Setelah tahu itu, maka yang lainnya semuanya adalah pajak, adalah kena pajak. Itu dulu masih paham. Nah, sekarang apa yang tidak kena pajak? Ada 5 atau 6 gitu ya. Di SPT tahunan orang pribadi kelihatan ya di lampiran 3 bagian bawah. Yang tidak kena pajak itu adalah yang pertama sumbangan, kedua warisan, ketiga hibah, keempat adalah klaim asuransi, keempat beasiswa, yang kelima adalah penghasilan prive, yang keenam adalah penghasilan tidak kena pajak lainnya. Contohnya apa? Contohnya bunga reksadana atau dividen yang diinvestasikan. Oke, gue ulang teman-teman ya. Yang pertama sumbangan, dua warisan, tiga hibah, empat beasiswa, lima klaim asuransi. Ulang ya. Sumbangan, warisan, hibah, beasiswa, klaim asuransi, penghasilan dari prive, dari CV, kemudian yang lainnya, yaitu contohnya bunga reksadana atau dividen yang diinvestasikan. Cuman ada 6. Cuman ada 6 penghasilan yang tidak kena pajak. Sepanjang penghasilan Anda memenuhi dari 6 kriteria ini, salah satunya, maka penghasilan itu tidak kena pajak. Nah, begitu cara edukasinya, Bu Rosmoli. Ya, nah sekarang tinggal tanya ke diri sendiri. Amplop kondangan itu masuk nggak kategori dari ini semua? Apakah dia warisan? Bukan. Hibah? Bukan. Beasiswa? Bukan. Klaim asuransi? Bukan. Privilege CV? Bukan. Apakah sumbangan? Mungkin iya, mungkin tidak. Ya kan? Nah,
Jadi satu-satunya jalan supaya ini tidak kena pajak adalah penghasilan itu dianggap sebagai penghasilan sumbangan. Atau Anda tulis di SPT tahunan lu sebagai penghasilan sumbangan. Simple, beres. Gitu kan? Nah, nanti tinggal cek apakah orang pajak setuju bahwa ini adalah sumbangan. Nah, disitulah baru muncul pembahasan mengenai berapa jumlahnya, kemudian terkait pekerjaan atau tidak, terkait usaha atau tidak, wajar atau tidak wajar. Di situ baru ada pembahasannya. Tetapi kategorinya dulu nih, ini barang penghasilan apa namanya? Tidak ada di SPT tahunan yang namanya penghasilan amplop kondangan itu tidak ada. Yang ada adalah sumbangan warisan hibah. Nah, ini bisa masuk ke ranah yang namanya sumbangan ya. Nah, tetapi lagi-lagi sumbangan yang tidak kena pajak itu hampir tidak pernah dalam sejarah itu dibebaskan pajak oleh petugas pajak. Nggak pernah. Pengalaman gue ya, akan selalu dianggap penghasilan dan disuruh bayar pajak. Apalagi nilainya besar, gitu teman-teman ya. Nah, jadi eh menurut gua adalah kalau mau penghasilan amplop kondangan itu tidak kena pajak, maka itu harus masuk sebagai sumbangan. Oke? Nah, masalah kedua muncul nih, masalah baru muncul. Kalau ini bisa masuk sumbangan dan tidak kena pajak dengan berbagai argumen tadi, nanti justru akan jadi jalan masuk untuk kasih hadiah atau bonus atau korupsi melalui jalur amplop kondangan. Kan bahaya sekali ya kalau begitu ya. Makanya Bu Rosmoli juga berhati-hati bicara. Dia tidak mau mengatakan bahwa amplop kondangan itu bebas pajak. Dia mengatakan amplop kondangan bebas pajak jika memenuhi syarat. Nah, masalahnya adalah syaratnya itu gray area. Syaratnya itu menjadi objek untuk diperas oleh orang pajak, gitu kan? Nah, jadi ini serba salah sih menurut gue ya mengenai amplop dari kondangan. Nah, jadi pernyataan yang benar gimana? Pernyataan yang benar menurut gua adalah sesuai Undang-Undang PPH ya, semua tambahan kemampuan ekonomi adalah objek pajak, kecuali termasuk salah satu dari objek yang tidak kena pajak yang tadi itu ya. Jadi jangan fokus kepada amplop kondangannya, tetapi fokus kepada jenis penghasilannya. Jenis penghasilannya yang harus difokuskan. Oke? Nah, terakhir, kenapa sih isu ini bisa ramai, teman-teman ya? Isu ini bisa ramai pertama-tama karena eh ini masalah politik ya. Kalau di DPR kan lu tahu semua politik ya. Ya, anggota DPR lu tahu lah ya, apa yang dia maksudkan dengan apa yang dia bicarakan itu berbeda gitu ya. Nggak apa-apa. Oke. Jadi kita nggak usah terlalu serius menanggapinya teman-teman ya. Tetapi DJP ya cukup serius menanggapinya ya. Jadi isu ini bisa ramai karena masyarakat saat ini ya, rakyat kita saat ini memang sedang tidak senang dengan dunia perpajakan saat ini. Gitu loh. Korteksnya diduga dikorupsi tetapi nggak diproses, kemudian error sampai sekarang masih belum beres-beres tuh korteks. Tiba-tiba ada muncul BPE kemarin ya, bulan Agustus, padahal sekarang masih bulan Juli ya, bikin faktur pajaknya nggak beres, nggak benar, dicetak nggak beres, mau lapor nggak bisa, mau bayar nggak bisa. Jadi masih banyak masalah di sistem Cortex yang nilainya triliunan ya. Dirjen pajaknya juga error ya. Mantan dirjen pajak yang sudah gue gugat ke pengadilan, mangkir nggak mau hadir di pengadilan. Ketika hadir kuasa hukumnya malah pakai uang rakyat lagi, pakai pengacara pajak. Padahal tidak boleh ya, yang gue gugat adalah pribadinya. Menteri Keuangannya lebih error lagi. Menteri Keuangannya malah mau jadi oknum, membackingi pegawai dia yang digugat di pengadilan yang melawan hukum. Makin gila ini satu-satu instansi ini ya. Nah, dan lagi-lagi Bu Rosmoli ya di lapangan AR Konoha nih ya, banyak yang memeras wajib pajak, banyak yang mengancam, banyak yang mengintimidasi. Buktinya apa dia memeras? Ya nggak ada bukti, nggak boleh merekam di kantor pajak gimana? Nggak ada bukti, nggak ada bukti. Kenapa? Tidak boleh merekam di kantor pajak. Coba kalau boleh merekam di kantor pajak. Beres bu, nggak ada korupsi langsung ya. Tetapi karena tidak ada perekaman di kantor pajak, tidak boleh merekam di kantor pajak, maka pemerasan itu terjadi di mana-mana bu. Pemerasan di mana-mana saat ini ya. Bagaimana nggak bisa tahu ada pemerasan kalau nggak boleh merekam dan tidak ada bukti? Nah, jadi gini Bu, masyarakat tidak bodoh, warga negara tidak bodoh. Kalau dia diperas, oke dia bayar. Tetapi kan mulut nggak bisa diam. Mulut kan mouth to mouth bicara kemana-mana. Oknum ini kan disampaikan ke teman-teman dia, ke keluarga dia, ke semua orang termasuk gua. Gua aja nih baru nih kemarin siang nih. Kemarin siang nih, berapa jam yang lalu nih ada orang telepon gua kasih uang suap 2, sekian miliar kepada oknum pejabat.
Miliar, Bu, miliar, bukannya rupiah. Tapi di negeri Konoha. Di negeri Konoha ya. Di negeri Konoha ya. Di negeri Konoha, teman-teman ya. Kasih uang suap miliaran, Bu. Sekarang dia mau lapor kemana? Rekaman nggak boleh merekam kantor pajak. Gimana? Buktinya apa sekarang? Mau lapor gimana caranya? Miliar, Bu, miliar. Fee gua aja konsultan berapa duit? Dia kasih uang suap miliaran. Tapi di negeri Konoha, teman-teman ya. Nah, berita seperti ini akan menyebar kemana-mana. Inilah yang menyebabkan masyarakat itu tidak percaya sama DJP. Masyarakat sudah tidak percaya ya. Tingkat kepercayaan rakyat terhadap DJP sudah sangat-sangat rendah. Kenapa? Karena isu-isu bertebaran di mana-mana. Tidak boleh merekam di kantor pajak. Tetapi kan masyarakat tidak bodoh ya. Isu-isu bertebaran di mana-mana. Gue baru publis kemarin ada video orang siapa Bojonegoro komplain ke Pak Prabowo. Apakah Bu Rosmoli peduli? Apakah Bu Rosmoli ada telepon orang itu? Pak, mari kita bicarakan. Seperti zaman dulu ya. Siapa? Si Pak siapa zaman dulu? Gue lupa namanya. Lupa gue. Udah ingat mukanya tapi lupa namanya ya. Di telepon, diajak ngomong, diberesin masalahnya. Bu Rosmoli kemana? Gue udah publis berapa jam ini, berapa hari, 1 jam atau berapa hari gitu ya, mengenai orang Bojonegoro. Sampai sekarang kemana kasusnya? Jadi sangat-sangat ironis ya, bagaimana dunia perpajakan di negeri Konoha ini segitu kacaunya saat ini ya. Udahlah kacau, tekanan dari kantor pusat makin gila ya, karena negara lagi BU, lagi butuh uang. Waduh, jadi amburadul kacau balau, diperas semuanya. Akhirnya apa yang terjadi sama AR dan petugas pajak? Yang terjadi adalah masing-masing orang akan menyelamatkan diri dia sendiri. Masing-masing orang akan menyiapkan uang pensiun untuk diri dia sendiri. Yaitu apa? Yaitu terima uang suap. Beres, selesai ya. Tapi di negeri Konoha kejadiannya teman-teman ya. Kalau di Indonesia nggak ada kejadian seperti itu. Oke teman-teman, sampai jumpa. Semoga terbantu.